Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 3 orang mahasiswi, yaitu ada Dinda Arlinda Adi Safitri, Eka Nurfitriana, dan Siti Diera Rohmayanti. Di sini kami akan memaparkan tentang kitosan sebagai syarat dari mata kuliah Bahan Alam Non-Tumbuhan dari Kaprodi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di dalam kitosan ini, kami akan memaparkan tentang pengertian kitosan, manfaat dari kitosan, kelarutan dari kitosan, efek samping dari kitosan, interaksi dan perhatian dari kitosan. Definisi kitosan. Kitosan adalah suatu polisakarida yang berbentuk linier yang terdiri dari monomer N-asetilglukosamin atau disebut juga dengan GLC-NAC dan D-glukosamin atau disebut juga GLC-N. Bentukan derivat dari deasetilasi dari polimer ini adalah kitin. Kitin adalah jenis polisakarida terbanyak kedua di bumi setelah selulosa dan dapat ditemukan pada eksoskeleton invertebrata dan beberapa fungi pada dinding selnya. Kitosan memiliki bentuk yang unik dan memiliki manfaat yang banyak bagi pangan, agrikultur, dan medis. Namun, untuk melarutkan kitosan ini cukup sulit karena kitosan dapat larut apabila dilarutkan pada asam dan viskositas yang tinggi. Kitosan juga memiliki nama lain yaitu polyglusan. Metode pembuatan kitosan terdiri dari 3 langkah utama, yaitu ada deproteinasi, demineralisasi, dan deasetilasi. Proses deproteinasi bertujuan mengurangi kadar protein dengan menggunakan larutan alkali encer dan pemanasan yang cukup. Proses demineralisasi dimaksudkan untuk mengurangi kadar mineral atau CaCO3 dengan menggunakan asam konsentrasi rendah untuk mendapatkan kitin. Sedangkan proses deasetilasi bertujuan menghilangkan gugus asetil dari kitin melalui pemanasan dalam larutan alkali kuat dengan konsentrasi tinggi. Proses deasetilasi dengan menggunakan alkali pada suhu tinggi akan menyebabkan terlepasnya gugus asetil atau CH3CHO- dari molekul kitin. Gugus amida pada kitin akan berikatan dengan gugus hidrogen yang bermuatan positif, sehingga membentuk gugus amina bebas atau disebut juga dengan min NH2. Dengan adanya gugus ini, kitosan dapat mengabsorpsi ion logam dengan membentuk senyawa kompleks atau skelat, dan tahap dekolorisasi dapat ditambahkan agar kitosan yang dihasilkan mempunyai warna yang lebih putih. Kitosan adalah biopolimer sejenis selulosa yang ditemukan pada kerangka luar beberapa hewan laut seperti kerang, kepiting, lobster, dan udang. Kitosan digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Kitosan adalah zat berserat yang dapat menghambat penyerapan lemak dan kolesterol dari makanan. Itulah mengapa kitosan bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol tinggi, obesitas, dan penyakit Crohn. Kelarutan dari kitosan. Kitosan yang disebut juga dengan beta 1,4 2-amino 2-deoksideglukosa merupakan senyawa yang sedikit larut dalam HCl, HNO3, dan H3PO4 dan tidak larut dalam H2SO4. Kitosan tidak beracun, mudah mengalami biodegradasi, dan bersifat polielektrolik. Di samping itu, kitosan dapat dengan mudah berinteraksi dengan zat-zat organik lainnya seperti protein. Oleh karena itu, kitosan relatif lebih banyak digunakan pada berbagai bidang industri terapan dan industri kesehatan.
Kitosan tidak larut dalam air, pelarut-pelarut organik, juga tidak larut dalam alkali dan asam-asam mineral pada pH di atas 6,5. Dengan adanya sejumlah asam, maka dapat larut dalam air metanol, air etanol, air aseton, dan campuran lainnya. Kitosan larut dalam asam formiat dan asam asetat, dan menurut Peniston, dalam 20% asam sitrat juga dapat larut. Asam organik lainnya juga tidak dapat melarutkan kitosan. Asam-asam organik lainnya pada pH tertentu setelah distirer dan dipanaskan, dan asam sitrat juga dapat melarutkan kitosan pada sebagian kecil setelah beberapa waktu akan membentuk endapan putih yang menyerupai jeli. Ada beberapa manfaat dari kitosan. Yang pertama, mengurangi gejala penyakit. Dengan cara mengkombinasikan kitosan dan asam askorbat dapat membantu meringankan gejala penyakit Crohn. Yang kedua, mencegah gigi berlubang. Mengunyah permen karet atau menggunakan obat kumur yang mengandung kitosan dapat menurunkan infeksi bakteri penyebab gigi berlubang. Yang ketiga, mencegah timbunan plak pada gigi. Berkumur dengan obat kumur yang mengandung kitosan selama 2 minggu dapat menghentikan pembentukan plak pada gigi. Yang keempat, mengatasi radang gusi atau periodontitis. Dengan cara mengoleskan kombinasi kitosan dan asam askorbat dapat membantu mengatasi radang gusi. Yang kelima, mengurangi resiko efek samping cuci darah. Konsumsi kitosan diyakini dapat menurunkan kadar kolesterol dan anemia. 2 efek samping cuci darah yang paling umum. Herbal yang satu ini juga dapat meningkatkan kekuatan fisik, nafsu makan, dan kualitas tidur pada penderita gagal ginjal. Yang keenam, mempercepat penyembuhan luka. Kitosan dapat membantu merangsang pertumbuhan jaringan baru pada bekas luka pasca operasi. Hal ini berlaku juga pada beberapa orang yang baru saja menjalani operasi plastik. Adapun efek samping dari zat kitosan, yaitu ada hipotensi, sembelit, gas atau perut kembung, dan kehilangan berat badan. Adapun interaksi dari kitosan, yaitu kitosan tidak dianjurkan untuk dipakai dengan obat warfarin karena warfarin adalah obat pengencer darah. Penggunaan kitosan bersamaan dengan obat pengencer darah bisa memicu memar dan perdarahan. Dan ada perhatian dari zat kitosan, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan kitosan sebagai obat herbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak tidak disarankan untuk menggunakan kitosan sebelum ada penelitian medis yang membuktikan keamanannya pada golongan tersebut. Lalu yang kedua, ada hindari penggunaan kitosan bila Anda memiliki hewan laut. Hal ini bisa memicu reaksi alergi pada kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.